Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi hadana ila siratil mustaqim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para jemaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada hari ini menjelang detik-detik terakhir bulan Ramadan yang tidak terasa telah akan meninggalkan kita semuanya. Doa kita semuanya adalah mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir untuk kita semuanya. Artinya insyaallah, dan kita berdoa pada Allah mudah-mudahan masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya diberi tugas oleh Pak Suyanto sebagai ketua panitia Ramadan. Pada kesempatan ini mengawali apa yang nanti menjadi stressing kita selama awal Ramadan sampai hari ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Suyanto dan jajaran panitia Ramadan yang nanti juga akan terus bertugas membagi zakat fitrah bahkan nanti sampai Idul Adha. Juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pembina, utamanya Ketua Dewan Pembina, Ketua Badan Pengawas, dan seluruh tokoh masyarakat, dalam hal ini Pak RW 3 yang punya wilayah, dan kita semua insyaallah jamaahnya atau rakyatnya Pak RW. Maka saya selalu mengatakan ini masjidnya ini adalah masjidnya wilayah RW 3, di mana presidennya adalah Pak Haji Muhammad Thayyib. Jemaahnya juga yang terbanyak juga rakyatnya Pak RW 3. Saya selalu mengatakan bahwa masjid ini bukan merupakan bagian terpisah, melainkan bagian yang terintegrasi dengan seluruh kegiatan di RW 3. Tidak lain adalah bagaimana pembinaan rohani khususnya bagi warga RW 3 dan sekitarnya. Bahkan nanti dikembangkan dengan santri-santri digital, Bapak Ibu sekalian. Santri-santri digital. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semuanya yang tadi saya sebutkan, juga kepada seluruh jemaah yang telah aktif menjadi donatur, dan berharap kepada yang belum aktif menjadi donatur, monggo untuk memakmurkan masjid. Kita punya program besar, yaitu membangun madrasah diniyah. Madrasah diniyah, madrasah yang khusus untuk diniyah. Jadi pelajarannya ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, tarikh, nahwu, sorof, bahasa Arab, yang nanti akan dimodel klasikal. Sementara itu belum bisa dibangun sambil mengumpulkan dana, karena ini selesainya kapan sangat tergantung kepada partisipasi semua jemaah. Lebih cepat, alhamdulillah lebih baik, mungkin 2 tahun 3 tahun akan selesai, atau mungkin bahkan lebih dari itu. Bukan berarti kita pesimis selama ini gitu ya.
semangat ibu bapak sekalian untuk memberikan donasi, menginfakkan hartanya, menginfakkan pikirannya, menginfakkan waktunya, menginfakkan tenaganya, harta, ilmu, tenaga diinfakkan kepada masjid. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sehingga terwujud masjid seperti ini. Ini hasil dari ketua yayasan yang lalu, yaitu Pak Haji Mulyani dan teman-teman. Sekarang amanah itu diberikan kepada saya. Mohon doanya, saya mudah-mudahan bisa menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan umat. Keinginan kami sebagai visi yaitu menjadikan warga RW 3 yang religius, mendidik dan menyiapkan anak cucu yang bisa mengantisipasi kehidupan global. Dunia global ternyata tidak semakin baik. Dunia yang serba tombol ini ternyata ada the hidden perils, ada setan atau malapetaka yang bersembunyi di balik IT. Oleh karena itu kita jangan kalah kuat dengan IT yang sifatnya negatif, yang dibuka oleh anak cucu kita, bahkan kita semuanya. Kita harus lebih cepat, intensitasnya lebih sering, kualitasnya juga semakin baik. Santri kita nantinya, ini berdasarkan saran teman-teman, nanti ada santri anak-anak sepulang SD, mudah-mudahan orang tua, ibu-ibu, wali santri ikhlas menitipkan anaknya ke masjid sebagai rumah kedua. Pulang SD, SMP, SMA dan seterusnya langsung ke masjid. Jadi lebih intensif pendidikan itu diharapkan. Katakan pulang jam 3 atau setengah 4 segera ke masjid. Insya Allah mudah-mudahan para wali santri berkenan sampai dengan maghrib ada pembiasaan-pembiasaan yang nanti akan dibimbing dan dibina oleh ustadz-ustadzah. Santri anak, santri remaja dan santri dewasa, santri lansia, santri digital. Kami bisa melihat model dari manajemen masjid di YouTube, sudah bisa kita lihat. Ada masjid yang memberikan makanan gratis karena dia ada di posisi lalu lintas yang padat, transit dari para musafir. Menyediakan tempat menginap gratis, menyediakan berbagai kebutuhan, bahkan pelayanan kesehatan. Ada masjid yang secara fisik seperti Masjid Nabawi, baik konstruksinya maupun aromanya ada. Masjid kita ini mau dibawa kemana? Fisik sudah ada. Tantangan ke depan semakin besar, maka sarana dan prasarana ini harus terus kita kembangkan. Harus kita tumbuh kembangkan. Masjid ini, saran dari teman-teman semuanya, ingin menjadi suatu model bagaimana model pendidikan dan syiar Islam yang luas, dampaknya ke dalam maupun keluar. Sekarang sudah eranya digital, ibu bapak sekalian. Beberapa materi yang sudah diupload oleh teman-teman adik-adik kita remas ini yang sudah mulai bangkit kembali. Yang ahli IT sudah mengunggah di dalam YouTube. Ibu bapak sekalian bisa buka gen masjid. Kalau remas dibuka banyak sekali. Tapi gen GEN mas, gen mas, generasi masjid. Silakan dibuka.
Bahkan ratingnya itu sudah mulai naik, karena pinternya adik-adik sekalian ini membuat judul menggugah detik-detik terangkatnya, mulai dari terangkatnya Menara Kembar. Itu ternyata banyak subscribernya. Detik-detik terangkatnya Menara Kembar mengalahkan Twin Tower yang 9/11 di US itu. Dengan itu, nama Al-Muhajirin dan syiar Al-Muhajirin ini akan terus semakin baik, semakin meningkat dan seterusnya. Dan nanti kita isi dengan konten-konten. Prof. Zahra sudah, Prof. Ali Mudhafir dan seterusnya. Bahkan Ustadz Husni Mubarak di podcast juga di sini, di ruang sana Pak yang sempit itu. Tapi tidak apa-apa. Ini dalam rangka perjuangan ibu bapak sekalian. Berbisnis dengan Allah tidak sama dengan berbisnis dengan manusia. Katakan yang masuk ada 2 atau 3 orang, wah ini tidak visible, nggak usah ngaji. Tidak seperti itu. Kalau kita punya keunggulan, diharapkan nanti berdatangan dari luar, dititipkan di sini, dan masjid beserta gedung atau gedung yang rencananya, ini kan ada nomor teleponnya, gedung sebelah yang hijau ini, teman-teman sudah menjajaki itu. Ternyata, wah, persoalannya pelik dan kompleks. Itu plan A dulu sebelum kita ke sana. Plan A ditelusur pada seorang pengacara yang tahu tentang persoalan ini. Waduh, pelik sekali, kompleks masalahnya. Tapi kemudian berubah nomor, bahwa gedung ini dalam penguasaan bank ini. Wah, ini berarti sudah disita ini. Kalau disita lain lagi persoalannya gitu. Akhirnya kembali ke plan A lagi gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi gedung sana mungkin nanti berapa 5 atau 6, 7 tahun ke depan. Karena dalam mimpi para pengurus dan teman-teman, kita ingin menjadikan masjid ini sebagai Islamic Centernya RW 3 yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan umat, mulai dari persoalan ekonomi, persoalan sosial, budaya, persoalan pendidikan. Mungkin nanti sistem modelnya anak asuh dan sebagainya. Dilelang, ini siapa, ini siapa, ini siapa, dilelang sampai tuntas dan sebagainya. Atau ditanggung bertiga dan seterusnya. Bisa menampung anak yatim, menjadi pondok pesantren. Bisa mengembangkan pendidikan. Bisa untuk pelatihan-pelatihan sektor non formal. Ibu-ibu yang masih usia produktif tetapi belum mampu bekerja, ini juga insya Allah Bapak Ibu sekalian, monggo nanti dikoordinir mau minta pelatihan apa dan sebagainya. Juga kepada adik-adik, tidak hanya belajar agama, tapi kita ingin juga memberikan bekal ekstrakurikuler. Bahasa Inggris misalnya, bahasa Arab itu wajib sebetulnya, bahasa Inggris, agar sejak dini mereka itu sudah berpikir global. Banyak tulisan menyebutkan barang siapa yang tidak berpikiran global, bersiaplah menjadi penganggur. Tentu kita tidak rela anak cucu kita menjadi pengangguran di tengah era global ini. Karena semakin kompleks, semakin volatil, mudah berubah, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Anak muda menyebutkan VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dilihat dari sini kok begini, dilihat dari ini persoalannya. Yang saya Bapak sekalian ingin memberikan pembekalan kepada anak kita, fondasi ilmu keagamaan kuat. Kalau orang desa saya mengatakan menjadi sarjana yang kiai, kiai yang sarjana. Ini orang desa saya mengatakan seperti itu. Jadi kalau agama bukan sarjana itu enggak. Maksudnya itu bahwa pakar dalam suatu keilmuan tapi basic agamanya kuat. Maka dibangunlah madrasah di sini.
Ada yang bertanya, ini nanti ijazahnya mau diapakan ini? Kan banyak SD di sini. Nyun sewu Pak, ada diniyahnya Pak. Siapa yang masuk ini? Insya Allah banyak. Kemarin murid-murid siswa teladan Nusa sekitar 72 hadir di tempat ini. Ini 2-3 tahun ke depan insya Allah menjadi murid TPQ. Dan seterusnya akan kita bimbing, kita bina. Jawaban yang selama ini saya terima dari ibu, bapak, kenapa bu, bapak anaknya kok sudah berhenti? Iya pak, memang anak saya tidak untuk dicetak menjadi guru, tidak dicetak untuk jadi kiai. Padahal ini nanti menjadi guru dan ustazah di rumahnya sendiri untuk membimbing anak. Jawaban pertama itu memang untuk tidak dicetak untuk jadi kiai kan. Baca saja belum tuntas. Ada lagi, kasihan Pak, anak saya sudah capek. Imam Ghazali mengingatkan tentang ini juga. Jangan kalian khawatir dengan capek-capeknya, bersusah payahnya mencari ilmu, karena nanti kamu akan menerima akibat dari kebodohan. Ini Imam Ghazali Pak mengingatkan kita. Jadi justru anak yang dididik dengan capek-capek sejak kecil, sejak dini, inilah model pendidikan, proses internalisasi, keuletan, ketangguhan, ketabahan, kesabaran, manajemen waktu, segala macam. Luar biasa, Bapak. Bagaimana mendidik anak menjadi ulet, tangguh, pantang menyerah. Kalau bahasa Maduranya endurance, tabah. Ketahan malangan bahasa Indonesia. Resilience, tangguh menghadapi tantangan, ancaman dan sebagainya, itu punya ketahanan. Apalagi dunia sekarang, work in the pressure, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi didik, ayo kita, anak kita. Saya menghimbau ibu bapak sekalian yang masih punya anak atau cucu, titipkan di masjid ini, insya Allah. Ya, para relawan di masjid ini siap, insya Allah, atas dukungan dan partisipasi semua pihak. Kemudian itu masih ranahnya mentality. Sebetulnya SDM unggul itu menurut Islam itu yang pertama penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Iptek, kimia, fisika, biologi, kedokteran, arsitektur, silakan. Karena orang tua tidak bisa mendidik, maka dititipkan ke SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan seterusnya. Iptek, ini intellectual quotient. Baru mentality, emotional quotient. Itu kondisi jiwanya. Kondisi jiwa ini adalah berisi motivasi, berisi keuletan, ketangguhan, pantang menyerah untuk meraih yang terbaik. Jadi setelah anak kita lepas, pandangan orang tua kan sebatas tembok. Bagaimana anak itu bisa menumbuhkan dirinya sendiri tanpa pengawasan orang tua? Sudah mandiri. Harapannya ke sana Bapak Ibu sekalian. Ini masih ranah mentality. Ranah kedua adalah morality. Apa yang ada di dalam tubuh kita keluar dari motivasi dan sebagainya untuk berucap dan berbuat. Begitu ucapan dan perbuatan ini keluar, mengandung nilai positif, negatif, baik atau buruk. Ini morality ranahnya. Ini juga perlu proses pembiasaan, internalisasi, habituasi. Dengan pembiasaan-pembiasaan secara berjamaah di masjid ini bagi adik-adik kita, para ustadz-ustadzah sudah melakukannya. Namun masih perlu kita tingkatkan kembali. Yang keempat, tidak kalah pentingnya, agama kita juga sudah mengajarkan ya, untuk makanan halalan thayyiban, tidak hanya sekedar halal tapi thayyib dari segi health atau kesehatan, aman, food safety,
Bukan hanya food security, tapi food safety. Makanan ini yakin bahwa ini bisa diyakini halal dan aman untuk kesehatan. Karena na'udzubillah, kalau kita berbicara masalah ketahanan nasional, rapuhnya bangsa ini juga karena banyaknya penyakit. Kadang saya yang bukan dokter ini bertanya-tanya, kenapa rumah sakit kok dibangun terus gitu ya. Kalau sukses mestinya kan rumah sakit kosong. Mestinya kan kosong kalau sukses. Tapi kok banyak dibangun. Ternyata penyakit macam-macam. Berkaitan dengan puasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berfirman, bersabda, sumu taswihu. Berpuasalah agar sehat. Sehat dalam hal ini lahir batin, jasmaniyah dan rohaniyah. Saya sering mengatakan juga, penyakit lahiriah, sakit jantung, sakit ginjal, paru-paru dan sebagainya, hampir jarang mengantarkan ke neraka. Tapi sakit rohani ini mengandung pertanggungjawaban, ngerasani dan sebagainya, ghibah ya, halus sekali, tidak terasa. Allah yang tahu persis bagaimana isi hati setiap orang. Kesehatan fisik, kinestetik, kebisaannya melakukan sesuatu, kinestetik. Sumu taswihu. As-shawmu nisfus sabr. Berpuasa sebagian dari kesabaran. As-sabru nisful iman. Kesabaran sebagian dari iman. Ada orang mengatakan, kesabaran itu ya ada batasnya, sabar itu ada batasnya. Tidak ada batas seharusnya. Nabi kita mengajarkan tidak ada batas untuk kesabaran. Endurance tadi, ketabahan terhadap ujian-ujian ya, yang kita terima. Maka bulan ini disebut dengan tazkiyatun nafs, bulan penyucian jiwa. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak akan bisa menyentuh Quran itu kecuali orang-orang yang hatinya suci. Maka latihannya di sini Bu Bapak sekalian. Mulai kita harus punya harus suci hadas kecil, hadas besar dan sebagainya. Suci hatinya, baru dengan mata hati kita bisa menerima hikmah dari Al-Quran itu. Ibu Bapak sekalian, bulan Ramadan ini ayatnya sudah sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Intinya bahwa kita itu mengarah kepada takwa pada Allah. Apa yang harus diraih? Tujuan hidup adalah ridho Allah. La'allakum tattaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan bekal takwa. Betapa pentingnya takwa. Intinya bahwa sebetulnya takwa ini menjadi kebutuhan kita semuanya. Mustahil kita akan bahagia apabila akal kita tidak disertai dengan nilai-nilai Qur'ani. Mustahil akan bahagia. Negara-negara sekuler, umat di negara sekuler, rakyat di negara sekuler, semua mencari apa saja sudah mereka lakukan, sudah bisa mereka nikmati dan sebagainya dengan kekayaan yang dimiliki, tapi belum menemukan kebahagiaan yang hakiki. Dan Islam mengajarkan itu semua. Maka sebutan ini banyak sekali, saya buat daftar ini. Al-Qur'an Ramadan ini sebutan yang pertama Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan dan sebagainya. Itu sudah sering kita dengarkan itu. Jadi pertama diturunkan pada bulan Ramadan. Kitab Taurat, Zabur, Injil juga sama di bulan Ramadan. Yang kita harus mengimani 4 kitab itu Taurat, Zabur, Injil, Quran. Luar biasa Pak. Istilahnya diupdate terus.
Sampai terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Allah membuat statement, telah kusempurnakan Islam sebagai agama. Dan ini terus tumbuh dan berkembang di negara Eropa dan sebagainya. Sudah mulai bangkit Islam di Prancis, di Inggris, di Rusia. Walaupun tantangannya juga ternyata tidak mudah. Nah, disinilah ibu bapak sekalian, kita ini menghadapi perang sekarang. Menghadapi anasir-anasir negatif yang terus mempengaruhi anak-anak kita. Kadang-kadang negosiasi anak-anak kita, cucu kita, ayo makan deh, aku pinjam HP. Negosiasinya dengan orang tua itu. Kalau mondok, lepas sama sekali. Masuk di SMA Taruna, lepas sama sekali. Boleh buka laptop hanya pada jam-jam tertentu dan diawasi. Nah ini bapak ibu yang kedua-duanya masih aktif bekerja, di rumah tinggal dengan bersama pembantu, mungkin tidak sempat ngawasi. Monggo ibu bapak sekalian titipkan di masjid. Kita ingin terus menumbuh kembangkan. Kemudian sebutan yang kedua, syahrul syam, kita telah berpuasa. Syahrul tilawah, kita telah menggiatkan tilawah. Syahrul rahmah, turunnya rahmah dari Allah. Syahrul najat, pembebasan dari dosa, bulan pembebasan dari dosa, maghfirah Allah, ya, dan pembebasan dari api neraka. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa mencapai itu. Syahrul jud, bulan kedermawanan. Nah, ini berbicara kedermawanan, pepatah Arab mengatakan dermawan yang sebenarnya yang memberi sebelum diminta. Nah ini bu, bapak, dermawan yang sebenarnya yang memberi sebelum diminta. Karena kalau sudah didahului dengan permintaan, kadang disertai dengan perasaan, wah sungkan lah enggak nyumbang gitu misalnya gitu ya. Itu. Tapi ayo kita semangat. Kemudian sebutan lain syahrus sabr. Syahrus sabr, bulan kesabaran. Syahrullah, ini milik Allah bulan ini. Allah melipat gandakan amalan-amalan soleh yang diperbuat di dalam bulan Ramadan. Kemudian syahrul id. Syahrul id, setelah kita menunaikan, kembali ke fitrah manusia. Ibarat kertas putih begitu. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, bulan Ramadan ini sebetulnya momentum tonggak sukses menuju sukses yang hakiki, dengan berbagai keunggulan-keunggulan dan keutamaan bulan Ramadan. Kemudian tadi ayat yang saya bacakan, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah dalam Fussilat 30 memerintahkan kita, setelah kita proses pembiasaan, upgrading, proses pendidikan dan latihan selama awal Ramadan sampai hari ini, upgrading itu meningkatkan apa ya yang harus kita lakukan dengan keutamaan-keutamaan itu. Itu Allah memerintahkan untuk istiqomah dalam Fussilat 30 tadi. Istiqomah itu acek, konsisten, ya. Anak muda mengatakan ini building learning commitment. Bulan Ramadan itu adalah pembelajaran untuk membangun komitmen. Kenapa? Masih banyak kesenjangan terutama bagi saya dan sebagainya. Ayo kita introspeksi, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Monitoring, evaluasi. Anak muda mengatakan building learning commitment. Bagaimana kita membangun komitmen diri, komitmen kesalehan individu, kesalehan individu ini.
masing-masing. Ini yang bisa menilai yang kita masing-masing. Building learning commitment. Kemudian yang kedua, building learning organization. Ini artinya kesalehan sosial. Maka tadi bulan berbagi, kedermawanan, ini latihan semuanya dengan keutamaan itu agar nanti menjadi kebiasaan. Jadi tadi dalam Fusilat itu mastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu dan seterusnya. Kemudian istiqomah. Jadi apa yang sudah kita lakukan, kita rintis selama sebulan ini, fastaqim. Kita istiqomah. Karena ada yang memplesetkan istiqomah itu takut istri kalau di rumah, katanya itu bukan itu. Ini biar tidak tegang saja Ibu Bapak sekalian. Oh ini takwa, takut istri tua katanya gitu Bu. Takwa. Biar ini tidak ngantuk. Jadi building learning commitment dan building learning organization. Kemudian kita kaitkan dengan tugas harian kita. Sebagai individu tadi, bagaimana kesalehan individu. Setelah itu, bagaimana kesalehan sosial kita. Kita masih punya kewajiban, kiri kanan kita dan sebagainya. Ada tetangga, baik itu sesama agama maupun tidak sama agamanya. Karena kita diajarkan ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Ghairu muslim itu kan juga makhluk Allah. Kita diajarkan, fikih itu ada, bagaimana kita muamalah dengan mereka. Bagaimana kita menunjukkan kemuliaan Islam di hadapan mereka kalau kita musuhi. Kita harus terus ukhuwah basyariyah. Kita sudah diajarkan luar biasa, Nabi Muhammad membawa risalah kepada kita. Ukhuwah Islam ya sudah. Kita sering sudah sesama Islam. Al-muslimu akhul muslim. Sesaudara. Kalau satu sakit, ibarat anggota tubuh kita sakit, kita juga merasakan sakit. Kalau tidak merasakan sakit karena ada anggota keluarga, tetangga dan sebagainya tidak merasa sakit, ini juga ada perlu pertanyaan ya, perlu dipertanyakan gitu. Perlu dipertanyakan. Al-muslimu akhul muslim. Kemudian agama kita juga mengajarkan ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Di Indonesia itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ada keturunan Spanyol, keturunan Portugis, keturunan Arab, keturunan India, keturunan Prancis, keturunan Belanda, keturunan Jepang. Ada semua di sini Bapak Ibu sekalian. Ras itu ada. Maka yang sering menjadi persoalan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini yang sering konflik. Kita umat Islam harus menjadi ukhuwah, menjadi uswah, menjadi contoh bagaimana memersatukan itu semuanya. Nabi Muhammad luar biasa dengan kepemimpinannya. Dia sebagai sosok yang istilahnya akhlakul karim. Di tengah keluarga dia betul-betul ku anfusakum wa ahlikum nar. Di tengah masyarakat, kelompok sosial, beliau juga ahli ekonomi, beliau juga ahli hukum, beliau juga ahli perang, military, multi talent. Nabi Muhammad SAW. Ini kita semuanya harus mewarisi itu semua. Taraktu fikum amrayni. Nabi mewariskan kepada kita. Taraktu fikum amrayni, dua warisan, yaitu Al-Quran Karim wa sunnati Rasulih, dan sunnah Rasul. Ibu bapak sekalian, berkaitan dengan kita mulai dari keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini mengandung makna bahwa kita punya kewajiban. Suami sebagai household provider, sebagai leader di rumah tangga. Ibu sebagai navigator. Walaupun pangkatnya, gajinya lebih besar, tetap navigator.
co-pilot. Hati-hati mas, ono tikungan, hati-hati ono wong arep nyebrang misalnya gitu ya. Itu, tapi jangan dibalik. Jangan dibalik. Walaupun pangkatnya, gajinya lebih besar, jangan kemudian jadi leader, bukan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Tetap laki-laki. Oleh karena itu laki-laki tetap harus dengan kelaki-lakiannya perkasa begitu. Perkasa semuanya gitu Bapak Ibu sekalian. Perkasa. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Sekarang ini yang perlu diwaspadai terutama bagi ibu-ibu, isu gender. Isu gender ibu-ibu Bapak sekalian. Emansipasi sama. Konsep Islam beda dengan konsep barat. Kalau kita dialog diskusi tentang bagaimana emansipasi wanita, isu gender itu menurut SDGs, Sustainable Development Goals, ada isu gender terus digulirkan hingga bapak ibu semuanya berlomba-lomba untuk bagaimana mencari kesejahteraan anak, istri. Nah, tentang itu mumpung nyangkut tentang masalah gender ibu bapak sekalian, bapak juga perlu tahu di Islam itu ada 3 konsep tentang wanita itu. Kalau konsep model barat liberal, kenapa harus emansipasi? Pakar-pakar itu mengatakan agar wanita tidak diperlakukan semena-mena oleh suaminya, agar wanita bisa mandiri. Jadi pikirannya itu sudah tidak tidak diperlakukan semena-mena, sudah suudzon kepada laki-laki, agar mereka mandiri, andaikan sirok begitu ya, sudah bisa mandiri dia, nggak tergantung pada suami. Ini yang kemudian bibit perpecahan sebetulnya antara suami dan istri. Maka adik-adik laki-laki terutama ini calon household provider, sebagai penyedia utama kebutuhan keluarga, harus kompeten, harus profesional. Karena dengan profesionalisme kerja itu yang menentukan produktivitas. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sejahtera hidupnya di dunia, cari ilmu. Barang siapa yang ingin sejahtera hidupnya di akhirat, cari ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia, sejahtera dunia akhirat, carilah ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslim. Fardu ain. Fardu ain Bapak Ibu sekalian. Jadi terutama laki-laki, tapi bukan tidak boleh untuk wanita. Saya lanjutkan untuk wanita tadi. Yang pertama, wanita dan laki-laki dzakarin au unsa. Jadi laki dan perempuan di hadapan Allah sama derajatnya. Yang membedakan apa? Sebagai umat Allah, sebagai umat manusia, sama derajatnya laki dan perempuan. Yang membedakan adalah takwanya. Itu sebagai manusia. Begitu kita masuk ke rumah, wanita sebagai istri. Nah, di sini kita harus bisa memposisikan, ya, bisa memposisikan seorang wanita, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki tetap sebagai pemimpin. Artinya laki-laki tidak boleh loyo. Kalau istilahnya Yusuf Qaradawi, antara ketegasan dan kelemah lembutan. Tegas beda dengan keras. Ya. Mendidik anak juga begitu. Tegas beda dengan keras, dari cara bicaranya, dari nadanya, dari bahasanya dan sebagainya. Ini bagaimana mendidik akhlakul karimah, mendidik kejujuran, mendidik kedisiplinan dan sebagainya dengan cara yang lemah lembut dan ketegasan. Ada anaknya baru datang, tidur, Bu, anaknya kok durung sholat. Wes ben ya, arek ecek kesel. Apa ini artinya? Bagi anak ini hampir tidak bisa membedakan mana pekerjaan wajib yang dikerjakan sebelum tidur dan ini. Jadi kadang-kadang kecil sekali samar. Jadi antara ketegasan, ayo le, tangi dhisik. Nanti habis itu baru tidur. Akhirnya dia menjadi tahu perbedaan ini hal yang wajib. Jadi yang pertama sebagai manusia, umat manusia, laki dan perempuan sama derajatnya. Yang membedakan takwanya.
Di rumah, household provider, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Ya, itu. Kemudian ini yang kemudian orang-orang yang sangat rasional di barat, ternyata Islam memuliakan wanita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, di bawah telapak kaki ibu itu. Nabi pernah ditanya, siapa yang harus kita hormati ya Nabi, antara ibu dan bapak? Ibumu. Kemudian siapa? Nabi, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Ini yang kemudian orang barat tergugah bahwa Islam betul-betul memuliakan wanita. Nabi Muhammad sendiri mencontohkan, dapat oleh-oleh cucu laki-laki perempuan, yang diberi pertama itu adalah perempuan. Ditiru oleh orang Inggris, lady first, kata gitu ya, lady first, perempuan duluan katanya. Itu Islam. Jadi kita luar biasa ibu bapak sekalian. Jadi sebagai kepala pemerintahan, Nabi juga luar biasa. Ibu bapak sekalian, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Kita semua adalah pemimpin, paling tidak memimpin dan memanage diri kita masing-masing. Berbicara masalah pemimpin, betapa pentingnya mentality dan morality tadi. Intellectuality, mentality, morality, dan fisik. Kemudian dari membagi IQ, EQ, spiritual quotient, ya. Kemudian emotional quotient, spiritual quotient, sebagainya itu. Nah, berbicara tentang kepemimpinan, dalam teori kepemimpinan itu, kalau ditanya di suatu kampung, adakah pemimpin yang lahir dari daerah ini? Tidak ada. Ternyata apa? Maksudnya itu, yang lahir pasti bayi gitu. Dan bayi begitu lahir pasti nangis gitu. Nggak ada bayi lahir kemudian cengengesan gitu, nggak ada. Itu ibaratnya bahwa mengindikasikan bahwa hidup itu sulit dan penuh perjuangan. Maka berkaitan dengan kepemimpinan, ada dua faktor sebetulnya. Yang faktor pertama human relation. Ini emotional quotient dan spiritual quotient yang main di sini. Kemudian ya, di sini target terhadap hasil pekerjaan. Target hasil pekerjaan. Dua faktor ini paling tidak ini menentukan bagaimana gaya kepemimpinan kita. Leadership style. Kita berharap Islam mengajarkan eksekutif style sebetulnya, gaya kepemimpinan eksekutif. Karena paling tidak di situ ada tiga, ada deserter itu human relation-nya sudah jelek, target terhadap orientasi tugas, gawe program sing simpel ae, gak usah ake-ake program iku gitu misalnya gitu. Ini safety player, kepemimpinan yang cari aman. Wes gawe program sing titik ae kaya apa? Engko malah ditakokno wong akeh. Ini Pak, Ibu sekalian. Orientasi terhadap tugas. Human relation-nya sudah jelek, target tugasnya cetek. Ini namanya deserter. Kita bercita-citalah setinggi langit. Kalau tercapai sampai langit-langit ya alhamdulillah gitu. Tergantung kembali pada upaya kita. Maka faktor yang kedua tadi adalah human relation. Ini sebetulnya akhlakul karimah. Jadi deserter ini tipe yang kepemimpinan yang paling jelek. Memang banyak versi Bapak Ibu sekarang berbicara masalah kepemimpinan. Ini ada birokrat. Ini aturannya kudu ngene, gak iso wes. Ndak ada toleransinya, kudu ngene. Aturannya menurut undang-undang yayasan kudu ngene gitu ya istilahnya. Wes gak iso. Padahal kita bisa saja improvisasi, yang penting bagaimana manfaat clean ya, bersih, tata kelola yang baik dan benar. Jadi birokrat tipe yang kedua. Ini tengah-tengah. Tapi yang kita tuju sebenarnya eksekutif style. Gaya kepemimpinan eksekutif itu akhlakul karimah.
Dia menegur itu dengan kata-kata yang sopan, jujur, sejuk, lemah lembut. Bukan lempar batu sembunyi tangan, der terus pergi gitu, tidak. Jadi kita harus meniru bagaimana kepemimpinan Nabi dengan akhlakul karimah. Orientasinya tinggi sekali. Apa buktinya? Islam menjadi besar. Dimulai dari tidak ada jemaahnya, tidak ada pengikutnya, dimulai dari tidak ada. Kalau berbicara visibility study, ya nggak bisa bangun masjid wong ka ono sing mlebu gitu ya, masih berjuang. Tapi dengan keunggulan-keunggulan itu insya Allah gitu, syiar Islam akan tumbuh dan berkembang. Jadi ibu bapak sekalian, tadi takwa, la'allakum tattaqun. Kita diharapkan semua, termasuk saya, bagaimana kita menjadi orang yang takwa. Apa indikatornya takwa? Kalau tadi kepemimpinan, bagaimana peran kita di tengah masyarakat? Ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang waktu. Nggak taunya 1 bulan udah lewat. Inilah misteri waktu. Ini sudah tertuang di dalam Al-Asr. Wal 'asri inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, Allah bersumpah di sini. Betapa pentingnya waktu. Sampai pepatah Arab mengatakan, waktu itu ibarat pedang yang siap menebas lehermu. Ya. Sekarang tanggal 19. Tanggal 19 April 2023, hanya hari ini, tahun depan nggak ada. Ada 19 April. 20 April 2023, hanya hari ini. Tahun depan 20 April 2024. Artinya reversible, artinya tidak bisa diputar balik. Ini makna dari bagaimana misteri waktu. Allah mengingatkan demi masa, demi waktu. Innal insana fi khusr. Kenapa kok dinyatakan rugi? Karena kita tiap hari sudah membelanjakan 24 jam. Sama, kita nggak ada beda. Apa isinya? Kembali pada aktivitas kita. Aktivitas masih ada, keikhlasan kita berbuat. Keikhlasan kita untuk berbuat. Keikhlasan tanpa pamrih. Hanya ridho Allah. Ridho Allah yang kita tuju. Bukan karena nanti dipuji orang, bukan karena dilihat orang, bukan karena di-shooting dan sebagainya. Na'udzubillah. Kita semua relawan ini mudah-mudahan teruji dari itu semuanya. Na'udzubillah. Kita semuanya berbuat ikhlas. Kemudian innal insana fi khusr. Sebetulnya manusia itu dalam keadaan rugi. Maka kalau waktu itu lewat tanpa makna di hadapan Allah, inilah misteri waktu itu akan menebas leher kita. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman wa amilus sholihat, beriman dan berbuat soleh. Dalam hal apa? Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan untuk tetap dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dalam kesabaran. Benar, sabar. Maka surat Al-Asr ini sering dibaca dalam meeting-meeting gitu ya. Sebelum kita tutup, mari Bapak Ibu sekalian baca surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Karena di situ mengandung makna mengajarkan pada kita, mengingatkan pada kita untuk tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ibu Bapak sekalian, ini apa indikatornya takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan seterusnya. Jadi indikatornya itu bagaimana kita berinfak. Ya, menginfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhimina al ghaidha, mengendalikan amarah. Kemudian menjadi pemaaf, bukan pendendam.
kemudian berbuat ihsan, berbuat baik, dan selalu membaca istighfar. Ini indikatornya takwa yang harus kita pelihara. Ya, termasuk saya yang ngomong ini juga bagaimana memelihara itu semuanya. Infak itu tidak hanya harta, juga menginfakkan pikiran, menginfakkan tenaga. Ya. Pikiran, tenaga, ini juga. Ibu bapak sekalian, ini bagian dari muhasabah kita, dan nanti bagaimana untuk kita istiqomah kita. Nah, istiqomah. Maka para penceramah topiknya memang khusus Ramadan. Kalau orang desa saya ceramah pertama, kedua sampai kultum juga. Itu kalau orang desa saya mengatakan itu camilan gitu. Tapi jangan disepelekan camilan ini gitu. Yang ingin saya katakan, ada makanan pokok namanya nasi, lauk pauk, ikan dan sayur. Apa nasinya? Tapi jangan dikaitkan, wah aku diet gak makan sego misalnya, bukan itu yang saya maksudkan. Ibaratnya makanan pokok itu begitu penting dan mendasar. Apa itu? Ini nanti dalam pendidikan di sini, ya. Apa namanya? Pendidikan ilmu tauhid, ilmu fikih, ya. Ini itu dasar. Iya ibu-ibu, ini sudah isyraq ya. Iya. Jadi itu kemudian kita terus pelihara. Saya kira itu sebagai penutup. Mari kita berdoa, kita bersama-sama berdoa. Mohon pada Allah, mudah-mudahan kita semua diparingi kesehatan lahir batin, mudah-mudahan masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Ya, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi bihaqqi qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat fahdina li salihil a'mal wal akhlaq. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.